تبسم للحياة تساءل قل أين الطريق لا تحزن تفاءل هو الله يرضيك تبسم. بسم الله الرحمن الرحيم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala wa ba'd. Jamaah sekalian, Bapak Ibu yang memuliakan dan dimuliakan Allah, puja-puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas berbagai macam kenikmatan yang diberikan kepada kita, sehingga alhamdulillah pada malam hari ini, di malam Isnin, kembali kita sama-sama dapat hadir duduk dan bersilaturahmi di majelis taklim kita ini di Masjid Jami' Al-Maghfirah. Mudah-mudahan setiap langkah kaki kita menuju tempat ini, hadir dan duduknya kita, ngaji dan silaturahminya kita, kesemuanya akan mendapat ganjaran dan balasan pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Salawat dan salam kita sampaikan, kita hadiahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jamaah sekalian yang memuliakan dan dimuliakan Allah, sejenak kita pasang telinga kita buka pintu hati kita dengarkan apa yang akan kita kaji pada pengajian kita malam hari ini. Jamaah mungkin pernah mendengar seorang waliullah yang bernama Ibrahim ibnu Adham. Beliau ini terkenal kewaliannya dan sangat amat banyak karomahnya yang disaksikan oleh orang pada zamannya. Nah, Ibrahim ibnu Adham awalnya beliau adalah seorang raja, seorang penguasa. Kehidupan Ibrahim ibnu Adham ini yang namanya penguasa, kemudian tinggal di istana, maka tidak mustahil kebijakan-kebijakan yang Ibrahim ibnu Adham berikan, sampaikan kepada rakyatnya itu tidak semuanya baik. Hidupnya dalam kemewahan, apapun yang ia mau ada, harta berlimpah ruah, kemudian dosa pun banyak ia lakukan. Ia zalim dengan rakyatnya, ia zalim dengan dirinya, ia zalim dengan perempuan-perempuan, karena dia adalah seorang pengusaha, seorang raja, seorang hartawan yang pada zamannya itu hidup penuh dengan kezaliman. Nah, yang akan kita ceritakan pada pengajian kita malam ini, apa sebab yang membuat seorang raja yang hidup penuh dan bergelamur dengan dosa ini bisa berubah menjadi seorang waliullah, bisa menjadi seorang yang sangat amat dekat kepada Allah Subhanahu wa taala, yang awalnya orang ini hidupnya sangat jauh dari Allah, penuh dengan kemaksiatan, penuh dengan dosa. Inilah yang akan kita coba bahas pada pengajian kita malam hari ini. Wa hukiya anna Ibrahim ibn Adam kana sababu taubatihi annahu kana yawman minal ayyam qad kharaja ila saidi fanazala manzilan wa basata as-safarata liya'kula ta'ama. Fabainama huwa kadzalik idh jaa aghrabun wa akhadha minha qit'ata khubzin biminqarihi wa tara.
kesenangan dan hobi Ibrahim ibnu Adham. Satu ketika, satu hari, qad kharaja ila saydi, Ibrahim ibnu Adham ini keluar untuk berburu. Dia seorang raja, seorang penguasa, dan hobinya itu berburu. Nah, satu hari Ibrahim ibnu Adham ini keluar untuk berburu. Fanazala manzilan wa basata safarata liyakula ta'am. Sesampainya Ibrahim ibnu Adham dengan para pengawalnya, sampainya dia satu tempat, wa basata safarata. Kemudian Ibrahim ibnu Adham ini turun dari kudanya bersama para pengawalnya, kemudian ia gelar karpet buat istirahat. Wa basata safarata liyakula ta'ama. Akhirnya karpet digelar, bawaan-bawaan, bekal-bekal untuk dia makan, dan bersama ajudan dan lain-lainnya dia gelar itu. Gak macam-macam makanan dia gelar untuk disantapnya. Fabainama huwa kadzalik, dan ketika sudah terhampar seluruh makanan dan siap untuk disaji, idza jaa ghurabun, maka tiba-tiba dari atas datanglah burung gagak. Wa akhadha minha qit'ata khubzin biminqarihi. Tiba-tiba datang burung gagak, turun burung gagak, kemudian burung gagak ini mengambil sepotong roti, yang roti ini adalah yang akan nantinya dimakan oleh Raja Ibrahim ibnu Adham. Wa akhadha minha qit'ata khubzin biminqarihi. Sepotong roti itu di apa namanya? Dipetok kalau kata orang Betawi. Biminqarihi, dengan petoknya. Wa tara. Jadi sepotong roti itu oleh burung gagak dipetoknya, kemudian potongan roti itu dibawa kabur, dibawa terbang. Fata'ajjaba min zalika, Ibrahim ibnu Adham yang pada saat itu masih berkuasa, Ibrahim ibnu Adham yang pada saat itu masih jadi seorang raja, heran. Berkali-kali beliau ini berburu ke tempat-tempat yang lain, belum pernah dia ngalamin ada yang berani ngambil rotinya, ada yang berani ngambil makanannya, siapapun dia atau apapun dia. Ini tiba-tiba ada burung gagak metok sepotong roti, kemudian dibawa terbang. Heran ini Ibrahim ibnu Adham. Faraqiba farsahu wa zahaba khalfal gharab. Kemudian Ibrahim ibnu Adham, ia naik kudanya, wa zahaba khalfal gharab, kemudian dia ngikutin. Dia ngikutin kemana burung gagak ini terbang. Hatta sa'idal gharabu al-jabal wa ghaba an ainihi. Semakin jauh gagak ini terbang sampai ke atas gunung. Akhirnya pandangan Ibrahim ibnu Adham pun tidak lagi bisa melihat kemana ini burung gagak. Kira-kira bisa jamaah bisa paham gak ini? Jamaah bisa menganalisa, bisa paham gak ini? Fasa'ada Ibrahim ibnu Adham al-jabala. Kemudian Ibrahim ibnu Adham pun ngikutin. Ketika ia lihat dari kejauhan burung gagak itu terbang ke gunung, Ibrahim pun ngikut naik ke gunung untuk mencari di mana gagak ini sebenarnya.
Fara'a min ba'idin dzalikal gharab falamma dana Ibrahimu tara al-gharabu. Nah, ketika Ibrahim ibnu Adham semakin tinggi, semakin tinggi, semakin tinggi naik, kemudian dari kejauhan kelihatanlah burung gagak itu. Oh, ternyata burung gagak itu ada di sana. Akhirnya oleh Ibrahim ibnu Adham diparanin burung itu. Falamma dana Ibrahimu tara al-gharabu. Nah, ketika Ibrahim sudah mendekati burung gagak itu, ternyata burung gagak itu terbang. Terbang entah kemana lagi. Wa ra'a rajulan masdudal yad. Kemudian dari tempatnya burung gagak terbang itu ada seorang laki-laki yang tangannya diikat. Kira-kira jamaah bakalan bisa paham gak ini? Warrajulu mudtaji'an ala qafah. Jadi ketika burung gagak itu terbang, ternyata di situ ada seorang laki-laki yang tangannya diikat ke belakang, diikat di sini. Mudtaji'an ala qafahu, jadi bersandar begini. Ada seorang laki-laki di situ. Falamma ra'a Ibrahimu dzalika ar-rajula ala hadhil hala nazala an farsihi wa halla uqdahu. Dan ketika Ibrahim ibnu Adham melihat seorang laki-laki yang dua tangannya diikat ke belakang, maka Ibrahim ibnu Adham pun turun dari kudanya. Wa halla uqdahu, kemudian Ibrahim ibnu Adham membuka ikatan tangan seorang laki-laki ini. Fasa'alahu an halihi wa qissatihi. Kemudian Ibrahim ibnu Adham pun bertanya kepada laki-laki ini tentang keadaannya dan tentang kisahnya. Kamu ini kenapa bisa ada di sini? Bisa ada di sini dalam kondisi tangan diapain tadi? Tangan diikat, kelentang aja. Ada apa ini? Faqala ar-rajulu, kemudian laki-laki itu berkata, "Inni kuntu tajiran." Sesungguhnya saya ini adalah seorang pedagang. Fa akhadhani qita'ut tariq. Kemudian di tengah perjalanan saya berpapasan dicegat oleh perampok. Wa akhadhu ma kana ma'i minal mali. Dan seluruh apa yang aku bawa, seluruh dagangan-dagangan yang aku bawa, uang-uang yang aku bawa seluruhnya diambil oleh perampok. Wa ma qataluni, tapi mereka para perampok enggak bunuh saya. Kata seorang laki-laki cerita kepada Ibrahim ibnu Adham. Seluruh hartaku, seluruh daganganku, seluruh uangku semuanya diambil oleh para perampok. Wa ma qataluni, tapi mereka enggak bunuh saya. Walakin sadduni wa tarahuni fi hadhil maudi sab'ata ayyam. Tetapi para perampok itu mereka mengikat kedua tanganku dan mereka melemparkan aku di tempat ini sab'ata ayyamin, selama 7 hari. Jadi setelah barang-barangnya habis diambil sama perampok, uangnya semuanya habis dikuras, kemudian laki-laki ini diikat kedua tangannya, dilempar di atas, ditaruh di atas gunung. Fasara kulla yaumin yaji'u al-gharabu bil khubsi. Maka setiap hari burung gagak itu datang menemui aku bil khubsi, dengan membawa sepotong roti. Kira-kira jamaah mulai paham gak kira-kira? Paham gak kira-kira? Nah,
Wa yajlisu ala sadri wa yaksurul khubza biminqarihi wa yada'ahu fi fihi. Wa yajlisu ala sadri, ketika setiap hari selama 7 hari itu burung gagak datang dengan membawa roti, kemudian burung gagak itu diam di dada. Kata seorang laki-laki cerita kepada Ibrahim ibnu tiap hari itu burung gagak datang membawa dengan sepotong roti, kemudian kalau bahasa Betawinya menebak, turun di dadahnya. Wa yaksurul khubza biminqarihi, kemudian burung gagak itu menghancurkan rotinya dengan apa namanya? Dengan paruhnya, dengan pacoknya. Wa yata'ahu fi, kemudian pecahan-pecahan roti itu dimasukkan ke mulut saya. Karena laki-laki yang ini tangannya diapain? Tangannya diikat, cuman celentang doang. Jadi itu burung gagak tiap hari bawa roti sepotong, kemudian nebak di dada sambil mecahin roti, dipatok lagi, dimasukin. Saudara pernah lihat barangkali ketika seekor burung ada anaknya, biasanya itu emaknya, biangnya itu meto, kemudian diempanin gitu. Nah, begitulah yang terjadi atas seorang yang dirampok ini. Setiap hari selama 7 hari ini burung gagak itu selalu memberikan makan kepada orang ini. Wa ma tarakani Allahu ja'ian fi tilkal ayyam. Nah, kata laki-laki yang dirampok ini, sungguh Allah Subhanahu wa ta'ala tidak pernah membiarkan aku lapar selama 7 hari. Kaki terikat, tangan terikat, kondisinya celentang, gak bisa ngapa-ngapain, tapi tetap diberikan rezeki oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dengan cara seekor apa tadi? Faraqiba Ibrahim wa ardaqahu khalfahu wa ja'a bihi ila mawdi'il ladzi najala fihi. Akhirnya setelah Ibrahim mendengar cerita laki-laki yang dirampok ini, maka Ibrahim Ibrahim ibnu Adham, kemudian dia turun dari kudanya, dia buka ikatannya, kemudian dia boncengin. Kalau kita apa namanya ya? Naik di belakang. Diajak naik di belakang, kembali ke tempat semula yang karpet digelar dengan penuh makanan. Diajak ke situ. Jadi mau makan apa situ silahkan makan. Karena selama 7 hari cuma dikasih makan apa? Dikasih makan roti sepotong, kagak pakai lauk, kagak pakai apa, dan yang ngempanin juga seekor burung. Wa taba Ibrahim ibnu Adham wa naza'a syabal fakhira wa labisa saufa wa a'taqa abidahu wa waqafa aqarahu wa amlakahu wa akhadha biyadihi asad. Dari kejadian seorang perampok yang dirampok dan ditinggalkan selama 7 hari di gunung, kemudian Allah Subhanahu wa ta'ala tidak membiarkan orang ini kelaparan. Allah tetap memberikan makan dengan cara seekor burung gagak. Nah, melihat kejadian seperti ini, maka mulai saat itulah Ibrahim ibnu Adham seorang penguasa, Ibrahim ibnu Adham seorang raja, akhirnya mulai saat itu dia tobat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dia tinggalkan segala kesenangannya. Pakaian-pakaian yang mewah pun dia buka, dia ganti dengan pakaian yang seperti kita, pakaian rakyat, pakaian biasa. Wa ataqa abidahu, seluruh hamba sahayanya, seluruh budaknya dia bebasin semuanya. Wa waqafa aqarahu wa amlakahu, seluruh kekayaannya yang dia miliki semuanya, mau itu kebun,
mau itu ladang, mau itu apartemen, semuanya dia wakafkan. Tidak ada satupun yang dia tinggalkan dari kekayaan-kekayaan dunia untuk dirinya. Semuanya dia wakafkan. Wa akhadha biyadihi 'asa. Kemudian Ibrahim ibnu Adham ini ia ambil dengan tangannya asok, tongkat. Wa tawajjaha ila Makkah bila zadin wala rahilatin. Dengan semodal satu tongkat saja, kemudian Ibrahim berangkat dengan jalan kaki tanpa ada kendaraan, tanpa ada yang ngawal. Ia berangkat sendiri-sendiri ke Mekah. Wa tawakkala 'ala Allah Ta'ala. Sambil Ibrahim ibnu Adham ini tawakal, menyerahkan diri, pasrah diri hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Walam yahtam bizadi. Tidak ada sedikit pun bekal yang dia bawa. Dia jalan kaki hanya modal tongkat dan tidak bawa oleh-oleh, tidak bawa bekal apa-apa. Semuanya dia tinggalkan. Falam yabqa ja'ian hatta dakhala al-Ka'bah. Dari jarak yang sebegitu jauhnya ia jalan kaki hanya bermodalkan tongkat tanpa sedikit pun membawa makanan, sementara tidak ada sedikit pun di perutnya rasa lapar. Makan enggak, minum enggak. Dia berangkat ke Mekah tapi tidak ada sedikit pun rasa apa? Rasa lapar. Wa syakarallaha ta'ala. Sampai ke Mekah, kemudian dia di Ka'bah, dia tawaf, dia bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, dari cerita ini intisari dan hikmah apa yang bisa kita ambil? Saudara, seorang raja saja yang hidup penuh dengan kekuasaan, hidup penuh dengan kebijakan yang kebijakannya itu barangkali merugikan rakyatnya. Seorang raja yang hidup penuh dengan dosa, dia korupsi sebanyak-banyaknya, ia zalim kepada rakyatnya, ternyata ia sedemikian rupa saja masih bisa menjadi wali Allah. Berarti kita ini lebih gampang jadi wali ketimbang mereka. Artinya bagaimana? Nah, mereka yang saat ini jabat, mungkin dengan jabatannya mereka berbuat curang atau yang lain-lainnya, maka sesungguhnya siapapun mereka, siapapun kita, sebanyak apapun dosa dan kesalahan kita, sebanyak apapun kezaliman kita, kita akan bisa menjadi orang baik manakala ada kemauan dari diri kita, manakala kita pasrahkan diri kita, kita sandarkan diri kita kepada Allah. Jadi kita tidak boleh putus asa karena merasa sebegitu banyaknya dosa dan kesalahan kita. Allah Subhanahu wa taala memiliki sifat at-tawwab. Allah Subhanahu wa taala memiliki sifat maha menerima taubat. Sebanyak apapun dosa kita, sebanyak apapun kesalahan kita, sebanyak apapun kezaliman kita, Allah akan tetap membukakan pintu taubat buat kita semua manakala diri kita mau taubat. Kapan waktunya taubat? Sekarang. Malam yughargiru, sebelum napas ini sampai ke tenggorokan, selesai. Jadi kalau orang sakaratul maut, saudara, taubat udah nggak diterima tuh. Kenapa? Karena napasnya udah sampai di mana? Nah, sekaranglah saatnya ketika Allah Subhanahu wa taala masih memberikan kesempatan kita, Allah Subhanahu wa taala masih memberikan kehidupan buat kita, Allah Subhanahu wa taala masih memberikan napas kita di perut, maka bertaubatlah kepada Allah.
Orang zalim bisa jadi wali, apalagi diri kita. Orang yang begitu banyak dosa dan kesalahannya bisa menjadi waliullah, bisa menjadi orang yang paling dekat kepada Allah, apalagi diri kita yang dosanya kurang banyak ketimbang mereka. Nah, mudah-mudahan kita semuanya senantiasa berupaya dan berusaha untuk selalu mendekatkan diri kita ini kepada Allah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.